Pertama Al-Fatihah itu sendiri, itu namanya. Sebagaimana yang kita ungkapkan di awal pertemuan bahwasanya dinamakan dengan Al-Fatihah karena penulisan surat-surat ayat-ayat Al-Quran dimulai dengan Al-Fatihah, kemudian dengan Al-Fatihah dibuka bacaan Al-Quran di dalam salat. Dan penamaan yang berikutnya adalah dengan Ummul Kitab, dengan Ummul Kitab. Ini adalah menurut pendapat jumhur bahwasanya salah satu nama daripada surat Al-Fatihah itu adalah Ummul Kitab, induknya Al-Kitab, induknya Al-Kitab. Kemudian yang berikutnya Ummul Quran, Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran, sebagaimana datang dari hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin, Ummul Quran wa Ummul Kitab wa sab'ul matani wal Qur'anul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu surat Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, dia adalah Ummul Quran dan Ummul Kitab dan As-Sab'ul Matani. Ini nama yang berikutnya, nama yang keempat, Sab'ul Matani wal Qur'anul azim dan Al-Qur'anul azim. Jadi Al-Fatihah juga dinamakan dengan Al-Qur'anul azim. Jadi Al-Qur'anul azim dinamakan, itu adalah salah satu nama daripada surat Al-Fatihah, menunjukkan besarnya kandungan Al-Fatihah di antara ayat-ayat yang lain, sehingga Al-Fatihah dinamakan sebagai Al-Qur'anul azim. Kemudian nama berikutnya Alham, di mana para ulama, para sahabat dan para tabi'in terkadang menamakan satu surat itu adalah dengan kata-kata pertama daripada ayatnya. Seperti di sini surat Al-Fatihah dinamakan dengan surat Alham karena dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun tentang apakah dia sebagai ayat yang pertama ataupun ayat yang kedua, nanti insyaallah akan kita susul tentang permasalahan ini. Dan Al-Fatihah nama lainnya adalah As-Salat. Salat itu adalah nama daripada nama-nama surat Al-Fatihah, dan ini penamaan ini datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membawakan hadis qudsi, yaitu hadis qudsi yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkata, qasamtus sholata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku membagikan as-shalah. Nanti apa maksud yang dimaksud salat yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala antaraku dan hambaku menjadi dua bagian. Aku bagikan salat antaraku dan antara hambaku menjadi dua bagian. Sebagiannya untuk hambanya dan sebagiannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat yang mana yang dimaksud? Maka akan datang setelahnya Fa'idha qala alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini yang dimaksud salat tersebut adalah surat Al-Fatihah. Ketika dia membaca alhamdulillahirabbil alamin, qala Allahu hamadani abdi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hambaku memujiku. Kemudian sampai akhir daripada hadis. Yang kita inginkan bahwasanya di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menamakan surat Al-Fatihah dengan as-salat, dengan as-salat, menunjukkan bahwasanya daripada nama-nama surat Al-Fatihah itu adalah as-salat, yang mana keutamaannya Allah Subhanahu wa taala membagikan pahala ganjaran bacaannya menjadi dua, untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk hambanya. Yang awalnya itu adalah berupa pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah untuk Allah, dan yang akhirnya ditutupi dengan doa. Doa itu adalah semata-mata untuk hambanya. Sebagaimana yang akan kita bacakan hadis lengkapnya di berikutnya. Ini tentang beberapa nama surat Al-Fatihah. Dari nama-nama tersebut kita mengetahui keagungan surat Al-Fatihah. Daripada nama-nama Al-Fatihah yang
sabit. Di sana ada nama-nama disebutkan oleh para ulama, namun pendalilannya sebagainya dhaif. Sebagainya pendalilannya dhaif, seperti Asy-Syifa, seperti Asasul Quran, Al-Kafiyah dan Waqiyah. Namun dari ketika dilihat kepada pendalilan, sisi pendalilannya makin lemah. Masih satu lagi nama yang termasuk kuat juga pendalilannya, yaitu Ar-Ruqyah. Ruqyah. Surat Al-Fatihah dinamakan dengan Ruqyah. Ruqyah dari bahasa kita adalah pengobatan. Pengobatan. Di hadis Abi Sa'id fi sahih, hina raqa biha ar-rajul as-salim, faqala lahu Rasulullah SAW, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim ketika beliau meruqyah dengan surat Al-Fatihah seorang yang kena sengatan serangga. Maka Rasulullah SAW ketika dilaporkan kepada Rasulullah SAW daripada perbuatan salah seorang sahabat meruqyah seorang yang kena sengatan serangga dengan surat Al-Fatihah, kemudian orang yang tadinya kena sengatan tersebut sembuh dan menghadiahkan dengan hadiah yang cukup banyak, kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW, "Tidakkah engkau ketahui kalau surat Al-Fatihah itu adalah ar-ruqyah?" Tidakkah engkau mengetahui kalau surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Artinya nama daripada surat Al-Fatihah sendiri adalah ruqyah, yang bisa digunakan untuk meruqyah, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka meruqyah orang yang sakit dengan surat Al-Fatihah. Ini beberapa nama daripada surat Al-Fatihah. Sebelum kita masuk ke dalam tafsir daripada surat Al-Fatihah, kita ingin mengetahui peranan surat Al-Fatihah di dalam sholat. Sehingga dengan hal tersebut lebih mendorong kita untuk mengetahui tafsir daripada surat Al-Fatihah ketika kita mengetahui tentang peranan kaitan surat Al-Fatihah dengan sholat. Sebagaimana yang dinyatakan tadi, nama daripada nama Al-Fatihah itu adalah sholat. Ini menunjukkan bahwasanya kaitan antara Al-Fatihah dengan sholat sangatlah erat. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui tentang hubungan antara al-qiraah dengan sholat. Al-qiraah yaitu bacaan Al-Quran dengan sholat. Bacaan Al-Quran dengan sholat. Kita dapatkan di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, kata-kata al-qiraah, bacaan Al-Quran, namun maksudnya itu adalah sholat itu sendiri. Jadi secara pernyataan dia dengan kata-kata al-qiraah, bacaan Al-Quran, tapi maksudnya itu adalah sholat secara khusus. Contohnya di dalam Al-Quran kita dapatkan di dalam surat Al-Isra ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Qur'anul fajri, inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Dan bacaan Al-Quran ketika fajar. Sesungguhnya bacaan Al-Quran ketika fajar itu adalah dipersaksikan. Apa yang dimaksud dengan bacaan Al-Quran di waktu fajar? Itu disebutkan oleh para ulama. Kata Ibnu Katsir, al-muradu bihi as-shalah. Maksud daripada bacaan Al-Quran ini adalah sholat. Ini pentingnya kita mengetahui tafsir Al-Quran. Ketika membaca ayat wa Qur'anul fajr, apa makna Qur'anul fajr? Itu adalah sholat fajar. Nah, sebagaimana datang dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, fadlu sholatil jami'i ala sholatil wahidi 25 darajah. Keutamaan sholat berjamaah dengan sholat sendiri sebanyak 25 derajat.
wa tattami'u malaikatul laili wa malaikatun nahar fi salatil fajr. Dan malaikat yang mencatat amalan pada malam hari dan malaikat yang mencatat amalan pada siang hari berkumpul ketika salat fajar. Ketika salat fajar bertemu mereka saat itu, sama-sama menulis amalan ketika yang dilakukan ketika salat fajar tersebut. Yaqulu Abu Hurairah, "Iqra'u in syi'tum wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Bacalah jika kalian suka, yaitu Al-Qur'an Al-Fajr. Itu membuktikan bahwasanya keutamaan daripada salat berjamaah di salat subuh. Wa Qur'an Al-Fajr, apa maksudnya? Salat fajar, salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu adalah dipersaksikan oleh malaikat yang mencatat amalan di malam hari dan malaikat yang mencatat amalan di siang hari. Oleh sebab itu kata Ibnu Athir, waqad yutlaqu lafzul Qur'an al-qira'ah ala shalah. Terkadang lafazan al-qira'ah, lafaz al-qira'ah dinyatakan untuk salat. Untuk salat. Ini, sekarang kita sebaliknya. Kalau tadi pernyataan al-qira'ah namun maksudnya salat. Sekarang sebaliknya, pernyataan salat namun maksudnya itu adalah al-qira'ah. Pernyataan salat namun dari kata salat itu yang diinginkan itu adalah apa namanya itu? Qira'atul Quran. Kalau pertama yang al-qira'ah tapi maksudnya itu adalah salat. Itu sebagaimana yang dalam ayat wa Qur'anul fajr inna Qur'anal fajr kana mashhuda. Bacaan Quran ketika fajar itu adalah dipersaksikan. Maksudnya adalah salat fajar. Untuk berikutnya bacaan pernyataan salat, kata-kata salat, tapi yang diingin daripada kata-kata salat tersebut adalah bacaan Al-Qur'an. Nah, ini juga didapatkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajhar bi salatika wa la tukhaffit biha wabtaghi baina dzalika sabila." Janganlah engkau menjaharkan salatmu terlalu keras dan janganlah engkau menyembunyikannya dan ambil di antara tengah-tengah. Ambillah di tengah-tengah. Apa yang dimaksud dengan bisolatika? Jangan engkau menjaharkan solatmu. Disebutkan oleh para ulama, ai biqira'atik, yaitu dengan bacaan Al-Qur'anmu. Bacaan Al-Qur'an. Janganlah kamu terlalu mengkeraskan suara di dalam membaca Al-Qur'anmu dan juga janganlah terlalu disembunyikan dan ambillah jalan tengah. Ambillah jalan tengah, tidak terlalu mengeraskannya dan tidak terlalu menyembunyikannya. Sebagaimana di dalam sebab turun ayat ini dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Nazalat hadhil ayah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawarin di Makkah." Ayat ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah. Wala tajhar bi salatik. Janganlah engkau mengeraskan bacaan Al-Qur'anmu. Wala tuqaffid biha, dan jangan engkau menyembunyikannya. Qala kana idza shalla bi ashabihi rafa'a sautahu. Dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau salat membaca Al-Qur'an mengangkat suaranya, mengangkat bacaan Al-Qur'annya. Falamma sami'a dzalikal musyrikuuna sabbu Al-Qur'an. Ketika kaum musyrikin mendengar bacaan Al-Qur'an tersebut, mereka mencaci maki Al-Qur'an, wasabbu man anzalahu, dan mereka mencaci Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an, wasabbu man jaa'a bihi, dan mencaci orang yang membawa Al-Qur'an tersebut. Qala faqala Allah taala wala tajhar bi salatik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah engkau menjaharkan dengan keras bacaanmu, salatmu. Maksudnya adalah bacaan Al-Qur'an. Kata Ibnu Abbas, ai bi qira'atik, yaitu bacaan Al-Qur'anmu. Jadi pernyataan salat namun yang diinginkan darinya adalah bacaan Al-Qur'an. Termasuk darinya adalah hadis yang kita baca tadi. Hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan qasamtus sholata baini wa baina abdi. Aku membagikan salat. Apa yang dimaksudkan salat ini adalah bacaan surat Al-Fatihah. Bacaan surat Al-Fatihah. Dari sini kata para ulama, An-Nawawi mengatakan kalau al-muradu bis sholati huna al-Fatihah. Yang dimaksud dengan salat di sini adalah bacaan surat Al-Fatihah. Bacaan surat Al-Fatihah. Dari sini kita beralih kepada permasalahan berikutnya, hukum al-qira'atu fis shalah. Hukum bacaan Al-Qur'an di dalam salat. Hukum bacaan Al-Qur'an di dalam salat dari ayat-ayat yang tadi. Dan hadis-hadis yang berikut ini menunjukkan bahwasannya al-qira'ah, bacaan Al-Qur'an memiliki peranan yang sangat besar di dalam salat, memiliki peranan yang besar di dalam salat.